Iya, nggak janjian saudara, dan satu tema yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, izin buka masker terlebih dahulu supaya suaranya tidak terganggu. Yaitu satu tema yang saya mau bagikan tentang manis madu. Ya, manis madu. Seperti yang tadi dinyanyikan bahwa semua baik, semua baik. Saya percaya dalam hidup saudara tidak ada yang tidak baik. Semua Tuhan jadikan baik, sangat baik, teramat baik. Setuju katakan amin. Saya terima kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Saya terima kebaikan Tuhan. Manis madu. Ya, manis madu. Manis madu. Saudara tahu bahwa madu itu begitu luar biasa rasanya, nikmat sekali, manis sekali, tetapi kalau di madu enggak suka, Pastor. Kalau madunya suka, kalau di madu enggak suka. Enggak, bukan begitu ya. Kalau di madu memang sakitnya di sini. Ayo kita buka Bible kita, Mazmur 119:103 berkata begini, betapa manis firman-Mu kurasakan lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, izinkan firman yang menjadi pedoman atas setiap kehidupan kita lebih manis daripada madu bagi mulut kita. Madu itu berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang provision, tentang penyediaannya Tuhan. Tadi yang sudah disaksikan sebegitu luar biasa dahsyat, sementara toko-toko yang lain tutup, sementara orang-orang yang lain alami kesukaran, tetapi Tuhan melimpahkan berkat, melimpahkan kemanisan yang begitu dahsyat. Dan saya berdoa ini bukan sekedar firman yang kita dengar, tetapi firman yang kita alami. Amsal 24:13 berkata, makanlah madu anakku, karena itu baik, dan tetesan madu yang rasanya manis bagi mulutmu. 14, jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau menemukannya, maka ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan. Ini deklarasi kebenaran firman Tuhan untuk setiap saudara. Bahwa ada masa depan dan kita tidak akan pernah putus harapan. Mujizat, keajaiban, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Manis madu. Dalam Yesus semua saudara ditentukan untuk memiliki masa depan yang sukses. Dan kita gak sekalipun punya harapan yang putus. Manis madu. Apa pentingnya madu menurut Bible? Tuhan mau singkapkan kepada kita bahwa ada madu di dalam penyediaan Tuhan. Madu di dalam penyediaan. Tuhan yang menyediakan segala yang manis atas setiap kehidupan kita. Keluaran 16:31 berkata, kaum Israel menyebutnya mana seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue yang dibuat dengan madu. Saudara tahu ketika bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan, mereka dikeluarkan dari keadaan buruk mereka menuju sebuah tanah perjanjian. Tidak instan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, kapan Tuhan pandemi selesai? Kapan Tuhan aku bisa diberkati lagi? Mungkin secara nalar kok enggak seperti orang-orang lain. Israel pun juga seperti itu. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun yang sekian waktu lamanya. Tetapi yang menarik yaitu Tuhan memberikan penyediaan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka dengan mana. Mana itu berbicara tentang kue yang seperti dibuat dari madu. Wah, luar biasa sekali. Roti mana ini adalah makanan utama bangsa Israel pada waktu itu. Setiap waktu bangsa Israel kelaparan, Tuhan kirim mana dari surga untuk mereka bisa bertahan hidup. Dan ternyata saudara, menurut penelitian, 1 ons tetes madu itu bisa membuat seekor lebah terbang keliling dunia tanpa henti. Wow, ya. 1 ons tetes madu bisa membuat seekor lebah keliling dunia, terbang keliling dunia tanpa henti. Apa artinya? Ada energi yang begitu besar. Ada penyediaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan hari ini Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, kalau bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, Dia berikan mana, kue yang seperti madu. Mereka gak pernah lelah. Mereka gak pernah letih, bahkan mereka gak pernah merasa mau give up. Kenapa?
Kekuatan dari Tuhan yang terus-menerus diberikan kepada bangsa Israel. Saya percaya hari-hari ini tidak peduli seburuk apa berita yang ada di luar sana. Mau perangkah, mau pandemi, bahkan mau kiamat sekalipun. Tidak peduli, kenapa? Immanuel, Tuhan beserta bersama dengan kita. Dia yang ada di dalammu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah hari-hari ini ketika saudara seperti mau putus harapan, mau menyerah, ada madu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Kekuatan yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bangsa Israel sekian waktu berjalan di padang gurun menuju sebuah tempat yang disediakan. Tapi yang menarik, Tuhan mengirimkan mana. Mana ini berbicara tentang pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Saya percaya tidak ada dari satupun kita hari ini yang ditinggalkan sendiri. Tidak ada dari satupun kita yang dibiarkan sendiri. Ini adalah sebuah proses perjalanan yang berakhir kepada kebaikan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami keadaan buruk, itu hanya sebuah proses daripada sebuah perjalanan yang berakhir kepada kebaikan. Tadi ayat dikatakan oleh Pak Chandra. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, amini kebenaran firman itu saudara. Bahwa apapun keadaan kita, situasi kita sepelik apapun, seburuk apapun. Ketahui hanya proses perjalanan yang berakhir kepada sebuah kebaikan Tuhan. Dan ketika satu waktu Israel berkata, Tuhan aku bosan makan mana. Tuhan kirimkan burung puyuh untuk bangsa Israel. Tapi yang menarik perhatian saya yaitu adalah Tuhan gak selalu memberi kita steak. Ya. Tuhan gak selalu memberi kita daging. Tetapi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang diberikan kepada kita adalah sesuai dengan yang kita butuhkan pada waktu itu. Terkadang Tuhan kirim biskuit, terkadang Tuhan kirim kue. Dalam padang gurun sekalipun, dia mampu melakukan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Tuhan mau menyediakan manis madu atas setiap kehidupan kita. Yang buruk, yang pahit, yang kelam, semuanya Tuhan jadikan madu. Yaitu kekuatan yang baru membawa kita kepada damai sejahtera, keajaiban Tuhan terjadi atas setiap kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Apa pentingnya madu menurut Bible? Bukan hanya saja ada madu di dalam penyediaan, tetapi ada madu di dalam pertempuran. Hakim 14 ayat 8. Berapa hari kemudian ia kembali ke sana untuk mengambil wanita itu. Ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Dan tampaklah ada sarang lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Konteksnya di sini adalah Samson yang sedang berjalan menuju Timna. Ketika Samson mau menuju Timna cari pasangan hidup ya. Tiba-tiba ada seekor singa muda yang menyerang Samson. Dan ketika dia diserang, entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia bisa mendapatkan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Saudara tahu? Kekuatannya Samson ketika dia mengalahkan singa muda itu kan ganas-ganasnya, powernya begitu dahsyat besar gitu. Berapa waktu lalu saya lagi ke Malang, dinaikin, berdiri anjingnya Pastor Yusak yang paling besar itu, Furor namanya, didorong saya, waduh, memang berat sekali saudara. Ini saya pikir cuman anjing, kalau singa bagaimana? Tapi saudara bisa bayangkan, seekor singa itu dikalahkan sama Samson seperti dia nyeblek nyamuk saudara. Ya, semudah nyeblek nyamuk Samson bisa mengalahkan singa yang muda. Dan Bible berkata ketika dia pulang, Samson menyimpang dari jalannya. Yang seharusnya dia lewat sebuah perkebunan anggur, tetapi dia sengaja cari. Kemarin aku habis ngalahkan singa muda. Coba mau tak lihat kemana itu singa mudanya jadi apa sekarang. Yang tadinya mau menerkam aku, yang tadinya mau membunuh aku, yang mau membinasakan aku jadi apa yang sudah tak kalahkan itu. Ya. Tiba-tiba ketika dia menyimpang dari jalannya. Singa yang tadinya sudah dikalahkan, yang sudah meninggal. Di kerangka, dirusuk daripada singa itu ada madu saudara.
Apa yang Simpson lakukan setelah itu? Dia makan itu madu dan dia bawa pulang madu itu untuk oleh-oleh. Diberikan kepada orang tuanya dan seluruh keluarganya menikmati madu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari-hari ini? Mungkin ada orang-orang yang sengaja untuk melukai saudara. Ada orang-orang yang sengaja untuk menyerang saudara. Ada orang-orang yang sengaja untuk merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Tapi perhatikan, yang harusnya membunuh, membinasakan kita, Tuhan ubahkan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan satu waktu saya waktu doakan orang di doa pagi, ada seorang yang bersaksi, "Pastor, anak saya ini baru mengalami keajaiban Tuhan." Kenapa? Dia bekerja di sebuah perusahaan startup. Di sana kan banyak sekali kompetisinya karena beberapa waktu lalu kan sedang rame startup ini lagi goncang. Sehingga mereka saling berebut posisi yang tertinggi. Nah, satu waktu yang terjadi adalah supervisor dengan temannya ini memusuhi salah satu jemaat dari kita. Akhirnya tugasnya dibuat banyak, hidupnya dibuat susah, diberikan deadline-deadline yang tidak baik. Dan kemudian mau dapatkan promosi itu dihalang-halangi karena temannya dengan supervisornya ini ada kong kali kong supaya menjatuhkan ini orang. Kemudian gajinya sudah kecil, hidupnya dipersulit. Nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba nggak lama dia dapatkan tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan begitu dia terima pekerjaan yang lebih baik, dia bersaksi. Bahkan difotokan slip gajinya. Saudara tahu slip gajinya itu 3-4 kali slip gaji daripada pekerjaan yang sebelumnya. Dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Wah, Tuhan begitu baik ya. Aku di pekerjaan lama disiksa, dibuat sengsara, alami tekanan dan segala macam. Supervisor yang membuat hidupku sampai lembur malam dan tidak dapatkan upah yang semestinya. Tapi begitu Tuhan berikan jalan keluar, tiba-tiba gaji yang 3-4 kali lipat jauh lebih baik. Dan gak lama kemudian dia dapatkan kabar bahwa supervisornya dan temannya yang tadi, yang mencoba menghancurkan tadi, malah dikeluarkan dari company. Dan dia ditawari untuk kembali ke company yang pertama dengan gaji yang lebih tinggi daripada supervisor. Saudara lihat apa yang saya ingin sampaikan. Jangan lari dari apapun yang sedang menyerang saudara. Tuhan mau menggunakan apapun yang buruk itu malah mendatangkan kekuatan bagi saudara. Apa yang seharusnya melukai, apa yang seharusnya membunuh, apa yang seharusnya mencelakai, tetapi Tuhan bisa ubahkan menjadi makanan yang menguatkan bagi setiap kita. Simpson yang seharusnya celaka kena singa muda, tapi akhirnya apa? Dia mendapatkan berkat manis madu. Bukan untuk dinikmati bagi Simpson seorang diri. Tetapi dia bawa itu madu, dia bawa ke keluarganya, dinikmati sama-sama bersama makan malam keluarga yang sungguh nikmat. Kenapa saya ceritakan ini? Hari-hari ini banyak berita-berita yang mencoba untuk menjatuhkan hidup kita. Berita-berita yang membuat hidup kita semakin gelisah, semakin cemas, semakin takut. Tapi saya berdoa, ada manis madu yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap saudara. Bukan hanya saja madu di dalam penyediaan Tuhan, tetapi madu di dalam pertempuran. Apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya, sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Apa pentingnya madu menurut Bible? Yang ketiga yaitu adalah madu di dalam pemulihan. Madu di dalam pemulihan. Samuel 14 ayat 25 berkata, lalu semua orang dari negeri itu masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat madu di atas permukaan tanah. 26, pada saat rakyat masuk ke dalam hutan, terlihat madu yang sedang menetes. Suatu waktu bahwa bangsa Israel ini sedang perang, saudara. Dan mereka lagi kelelahan. Mereka kelaparan. Dan beberapa dari mereka hampir pingsan kalau saudara nanti baca sendiri di rumah. Tetapi ketika waktu mau makan madu dilarang oleh Saul.
Tidak boleh makan madu. Bahkan Saul bersumpah, siapapun yang makan madu akan berurusan dengan Saul. Dan tetapi satu dan lain hal, kemudian ada seorang penyelamat yang bernama Jonathan. Dia berkata, sudah tidak apa-apa, biar saja kalian makan madu ini. Dan ketika mereka makan madu, matanya kemudian menjadi terang kembali. Saya tahu bahwa seandainya ketika mereka makan madu ini lebih awal, maka hasil kemenangan mereka jauh lebih banyak dari yang mereka bisa dapatkan. Seberapa sering kita tiba-tiba menjadi lapar secara rohani? Kalau lapar secara jasmani mudah terdeteksinya. Ya, mata berkunang-kunang, kemudian perasaan lebih cepat marah gitu kan. Ya. Tetapi ketika saudara lapar secara rohani, mungkin terkadang kita tidak sadar. Atau bahkan mungkin seperti bangsa Israel. Mereka begitu kelaparan, sudah alami tekanan, alami keadaan buruk. Mereka begitu lapar, hampir mau pingsan. Dan begitu mereka makan, mata mereka menjadi terang, saudara. Ada dari saudara yang hari-hari ini seperti hidup saudara menjadi gelap. Mungkin saudara sedang lapar secara rohani. Saya mau berkata bahwa biarlah saudara tidak menolak apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita lupa untuk kembali kepada Tuhan, bahwa Dia adalah sumber pengharapan. Tidak semua itu harus kita hadapi sendiri, saudara. Apa yang sudah Tuhan sediakan, kita perlu nikmati. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, biarlah kita ikut tuntunan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dijadikan nyata atas setiap kehidupan kita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Dan ketika bangsa Israel mulai makan madu, mereka mulai mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka mulai mendapatkan titik terang. Biarlah hari-hari ini saya berdoa, semua saudara menjadi kuat kembali dalam menghadapi krisis. Ada pemulihan yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang menarik dari kisah ini, Saul yang melarang Israel untuk makan. Mungkin ada dari orang terdekat kita yang berkata, ngapain ibadah lagi, ngapain berdoa lagi, sudah kerja saja, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Mungkin ada yang berkata tidak kepada apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Menjauhkan saudara dari rencananya Tuhan. Yang berkata, kamu gak akan bisa sembuh. Kamu gak akan bisa diberkati. Kamu gak akan bisa dipulihkan lagi. Percaya saudara, bahwa kita punya Tuhan yang selalu rindu untuk memberkati kita. Jalan-jalan yang ditetapkan adalah jalan-jalan yang penuh keberhasilan. Berkat anugerah Tuhan dilimpahkan bagi saudara yang setuju. Sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang adalah waktunya pemulihan dan kesembuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Ada manis madu dalam hidup saudara. Manis madu. Apa yang menjadi keadaan, apa yang menjadi krisis, apa yang menjadi situasi kita. Ya, Tuhan jadikan baik. Seperti tadi lagu pujian, semua baik, semua baik, semua baik. Apa pentingnya madu menurut Bible? Yang pertama, ada madu dalam penyediaan. Dia yang menyediakan segala yang saudara butuhkan. Aku tidak akan kekurangan karena Tuhan yang selalu menyediakan. Yang kedua, ada madu di dalam pertempuran. Tidak peduli siapapun yang menyerang saudara. Rancangan apapun yang dibuat jahat untuk saudara. Bukan malah menghancurkan, tetapi malah menjadi makanan yang menyehatkan. Makanan yang membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, ada madu dalam pemulihan. Walaupun ada orang-orang yang berkata tidak untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa ketika Tuhan mau memberkati saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Tuhan yang berencana, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Dan saya sendiri melihat bahwa di masa-masa pandemi, ada orang-orang yang sepertinya tidak punya harapan. Ada orang-orang yang sepertinya tidak akan dapatkan jalan keluar.
Ya, melalui banyak kesaksian. Kalau pagi di doa pagi kita, saya doakan ada yang kena kanker, ada yang kena jantung, ada yang bahkan gagal ginjal. Banyak sekali cerita-cerita yang buruk, saudara. Tetapi yang membuat saya bersuka cita yaitu setiap pagi mereka mulai bersaksi. Saya sudah sembuh, saya sudah dapatkan pekerjaan, saya sudah dapatkan keturunan. Setelah sekian tahun, belasan tahun sudah dapatkan keturunan. Saya sudah dapatkan kontrakan, saya sudah dapatkan mujizat demi mujizat demi mujizat. Apa yang saya ingin sampaikan? Manis madu Tuhan tetapkan bagi langkah hidup saudara. Tidak ada yang gagal. Semua saudara dibuat berhasil. Anugerah Tuhan dinyatakan. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.